Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fadira dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan juga pendidikan. Jadi, apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu itu membahas mengenai dasar ilmu, cara memperoleh ilmu, dan juga manfaat ilmu bagi kehidupan. Dalam pendidikan, filsafat ilmu membantu memahami tujuan pendidikan, metode pembelajaran, dan juga nilai yang harus dikembangkan. Ada 3 kajian filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, apa yang harus dikaji. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana ilmu dapat diperoleh. Dan juga yang ketiga ada di aksiokologi, untuk apa ilmu dapat digunakan. Lalu, apa hubungannya filsafat ilmu dan juga pendidikan? Nah, pendidikan itu membutuhkan filsafat ilmu karena sebagai dasar berpikir ilmiah ya. Filsafat ilmu itu dapat membantu pendidikan menjadi sistematis, logis, kritis, dan juga bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana berkembangnya ilmu filsafat ilmu. Nah, melalui penelitian, diskusi akademik, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi intinya, filsafat ilmu itu memberikan arahan bagi pendidikan, sedangkan pendidikan itu dapat mengembangkan filsafat ilmu. Nah, peran filsafat ilmu dalam pendidikan yang pertama, ada mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Dia itu yang menentukan apakah pendidikan itu benar-benar memiliki dasar ilmiah dan juga menjelaskan objek kajian pendidikan seperti apa objek yang dikajinya, seperti peserta didik, proses belajar, dan juga perkembangan manusia. Yang kedua, ada memperkuat keilmiahan. Jadi pendidikan itu harus berdasarkan fakta. Jadi filsafat ilmu harus mendorong penggunaan metode ilmiah seperti observasi, evaluasi, dan juga penelitian pendidikan. Yang ketiga ada di menanamkan nilai. Penanaman nilai, pendidikan tidak hanya mengejar tentang pengetahuan saja, tetapi juga moral dan juga karakter. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kemanusiaan menjadi bagian penting dalam pendidikan. Jadi, pendidikan akan menjadi tempat lahirnya pemikiran kritis. Melalui pendidikan, ilmu dapat dikembangkan, diuji, dan juga diperbaiki. Melalui diskusi akademik dan penelitian membuat filsafat ilmu terus berkembang. Pendidikan yang bermakna akan membentuk manusia berpikir secara rasional, terbuka, dan juga mampu memecahkan masalah sehari-hari atau masalah dalam kehidupan nyata. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu akan sulit berkembang dan juga diterapkan dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Lalu, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Yang pertama itu karena ada ontologi, aksiokologi, dan juga epistemologi yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan peserta didik secara mendalam. Yang pertama kita bahas ontologi. Ontologi itu kan membahas tentang hakikat pendidikan. Contoh pertanyaannya seperti apa tujuan pendidikan itu? Yang kedua ada di epistemologi. Epistemologi itu kan membahas cara memperoleh pengetahuan tersebut. Bisa dengan pertanyaan, bagaimana siswa memperoleh pengetahuan? Lalu yang ketiga ada di aksiokologi, membahas nilai dan juga manfaat pendidikan. Seperti contohnya, apakah ilmu yang digunakan itu bermanfaat? Nah, jadi filsafat ilmu harus bisa membantu ya. Jadi filsafat ilmu membantu melihat masalah pendidikan dari berbagai sudut secara kritis dan juga mendalam.
Lalu contoh penerapan dalam pendidikannya itu yang pertama ada dari kurikulum. Kurikulum Merdeka sekarang dapat menekankan anak itu berpikir secara kritis, kreativitas, dan juga berkarakter. Hal ini menunjukkan adanya aksiologi dan juga epistemologi. Ya, dan yang kedua ada dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode seperti diskusi, problem solving, atau project berbasis e-learning yang dapat membantu mendorong siswa itu lebih aktif dalam mencari pengetahuan. Yang ketiga, manfaat yang ketiga ada di kebijakan pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya harus menekankan atau fokus kepada nilai pendidikan, tapi juga harus dengan penguatan karakter seperti karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat itu ada dalam penelitian pendidikan. Jadi guru itu dapat melakukan evaluasi dan juga penelitian tindakan di kelas biar ada evaluasinya. Jadi mana yang harus diperbaiki dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu ada di filsafat ilmu dan juga pendidikan itu sangat berhubungan timbal balik dan juga sangat erat ya, memiliki hubungan yang sangat erat. Dan yang kedua, filsafat ilmu itu menjadi dasar berpikir ilmiah dalam pendidikan. Pendidikan dapat membantu mengembangkan dan juga menerapkan filsafat ilmu. Lalu aksiologi, epistemologi dan juga ontologi itu menjadi alat analisis untuk memahami persoalan pendidikan. Dengan filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih bermakna, kritis, dan juga bernilai dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah, dan filsafat tanpa pendidikan akan kehilangan makna praktiknya. Seperti itu. Jadi seperti itu aja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.